حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. والآل والصحب والأتباع والشهداء. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم ويعيد علينا من صدقهم وأماناتهم وتبليغهم وفطانتهم لنا ولأولادنا وذرياتنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Buat keluarga kita yang telah pulang rahmatullah, sebut namanya bin bapaknya. Al-Fatihah ila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sittatil baqiyatil mubasysyaratil bil jannati wa ala jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin khususan ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Limasyayikhina wa limuallimina wa liman haqqal wajibati alaina khususan Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani wa ahli silsilatihi ila yaumina hadza wa la ruhi Zaidun al-Malibari summa ila ruhi. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Buat yang hidup, terutama diri kita, saudara kita, istri, suami, anak, cucu, sebutin bapaknya. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat kepada Allah, sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal saja, dan diteguhkan dalam Islam, mati dikumpulkan bersama para salihin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi wa ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وطبيع الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك في صحة وعافية. اللهم ارزقنا وأهلنا ذريتنا حج بيت الله الحرام من غير تعب ولا مشقة ولا ضير، واجعلنا وأهلنا ذرياتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ثبتنا بالإسلام والإيمان، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا ذريتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد بعدد من صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد. Para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat bersama semua keluarga dan keturunan kita. Amin. Malam ini melanjutkan muzakarah kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, tulisan Al-Alim Al-Allamah Syekh Zainuddin Al-Malaybari, sampai kepada babul kizib, ya, bab tentang bohong atau larangan berdusta, atau akibat atau resiko orang yang bohong. Jadi bohong itu dilarang Allah, dilarang Nabi, ya, dilarang orang-orang yang beriman, karena bohong ini ajaran setan. Ya. Jadi makhluk pertama yang berbohong adalah setan. Maka orang-orang yang berbohong tentu tertipu oleh setan. Qala Allah Ta'ala, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ya. Ala, ketahuilah, laknatullah, laknat Allah 'alal kadhibin, buat orang-orang yang bohong. Dalam ayat lain, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi Muhammad SAW pernah diajak mubakalah, yaitu sama orang Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi Muhammad SAW mengajak orang Yahudi masuk Islam, mengajak orang Nasrani masuk Islam. Orang Nasrani marah-marah, ya, apa kamu mau ngapa? Lalu dijelaskan sama Rasulullah SAW, dan mereka gak bisa ngomong. Lalu mereka panggil guru-gurunya dari Yahudi. Yahudi pun datang. Ya. Ketika Yahudi datang, Nasrani pun datang, Nabi tetap ngajak, pokoknya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Yahudi salah karena tidak menyembah Allah, Nasrani salah karena menyimpang tidak menyembah Allah. Lalu mereka marah. Yahudi marah, Nasrani juga marah. Nah, kata Nabi, sekarang begini aja, jangan marah-marah. Daripada ente marah-marah, ayo kita sumpah mubakalah.
bersumpah sampai punah, kalau aku Nabi Muhammad berbohong, biar aku, keluargaku, pengikut-pengikutku semuanya punah. Biar di belakang hari nggak ada lagi yang protes-protes agama apa yang benar. Tapi kalau kamu yang berbohong Yahudi, kalau kamu Nasrani yang berbohong, maka kamu yang akan punah. Maka Rasulullah angkat tangan. Oh, Yahudi ketakutan karena bohong, Nasrani pun ketakutan. Kenapa? Bohong. Tapi Nabi Muhammad sudah terlanjur angkat tangan. Tapi mereka mohon-mohon dan mereka paksa. Akhirnya mereka mohon dengan hormat supaya tidak lanjutkan doa Nabi. Ya. Akhirnya Pak, Nabi berhenti berdoa. Ya. Turun ayat Allah ini. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61. Ya. Disebutkan. Ya. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Anakku, anakku, istrimu, istriku, pengikutmu, pengikutku bersumpah hari ini, siapa yang bohong punah. Kalau Yahudi bohong, Nasrani bohong, punah. Jadi besok nggak ada lagi yang berantem. Tapi kalau aku dengan umat Islam berbohong, aku yang punah. Nggak berani. Nah, kenapa mereka berani? Karena mereka berbohong. Itulah yang Allah katakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang yang menulis dengan tangan mereka, ya, bi aydihim, menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka bilang ini dari Allah. Buat apa? Buat apa kami berbohong? Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mereka beritakan Nabi berzina, Masya Allah. Nabi Daud berzina, Nabi Sulaiman berzina. Jadi di berita mereka itu nabi-nabi berzina. Buat apa mereka beritakan? Supaya di belakang hari mereka bisa berzina. Nah, seperti sekarang perzinahan merajalela. Kenapa? Karena nabi-nabi berzina, ya, kata mereka. Nah, Allah sudah jelaskan celaka karena mereka telah berbohong. Nah, kita hadirin dilarang berbohong. Karena itu semua nabi yakin seyakin-yakinnya tidak ada nabi yang berbohong. Nabi bohong bukan nabi, itu nabi palsu namanya. Jadi kalau ada orang ngajak berbohong, itu pengikut siapa? Pengikut setan. Jangan diikuti. Ya, jadi para pengikut setan, para korban setan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kejujuran. Karena nabi itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, faqana. Siddiq, nabi itu jujur. Ya, jujur, ya, dari A sampai Z. Kalau nabi tidak jujur, bisa korupsi ayat. Ya. Kenapa Al-Quran bisa terpelihara dengan baik? Karena memang Allah memilih nabi yang jujur, nabi-nabi yang jujur. Ya. Amanah, terpercaya. Tabligh, menyampaikan apa adanya. Fatonah, dan cerdas di dalam menyampaikannya. Wa akhraja Ahmad wa Syaikhani wal arba'ah wa ghairuhum an jama'ah min as-sahabah min turuqin kasiratin sahihatin balaghat at-tawatir qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka tempatkanlah, ya, sediakan tempatnya adalah di dalam api neraka. Jadi kalau berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya para, ya, perawi hadis adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Ya. Dikatakan sama Rasulullah, alaikum bisidqi. Ya, ini
Ini Imam Bukhari Muslim. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebajikan. Jujurlah. Jujur, nanti jujur jadi baik. Kalau kita jujur jadi baik jadinya. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menuju kepada surga. Jujurlah, pasti baik. Kalau udah baik, pasti akan menuju surga. Wa ma yazalur rajulu, terus menerus seseorang yasduqu, jujur, wa yataharra sidqa, dan terus memelihara yang namanya kejujuran, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sampai dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Ini jujur berat atau berat hadirin? Berat atau berat? Jujur ini adalah level kedua di bawah Nabi. Allah firmankan, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Level tertinggi manusia adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Gak ada yang lebih hebat dari nabi dan rasul. Paling hebat, paling jujur, paling murni, paling suci adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan itu hanya diterangkan di dalam Islam. Di luar Islam nabi-nabi pada bohong. Nabi jijik kali gitu ya. Ya. Setelah minan nabiyyin, di bawah nabiyyin, siddiqin. Nah, siapa itu siddiqin? Orang yang jujur. Di bawah siddiqin baru syuhada. Di bawah syuhada baru sholihin. Sholihin ini adalah level yang berat untuk kita kejar. Sampai nabi-nabi aja minta jadi orang soleh. Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf adalah doa aja, Bang. Nabi Yusuf itu, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf minta matinya dikumpulkan bersama orang-orang yang salihin. Jadi 4 ini, orang yang salihin, orang yang siddiqin, syuhada, nabiyyin, ini adalah level-level yang terbaik. Nah, orang-orang yang senantiasa siddiq akan mendapatkan di sisi Allah catatan sebagai siddiqan. Wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Sama bini enakan jujur apa bohong? Nanya laki ini, enakan jujur apa bohong? Tergantung Pak Ustaz. Tergantung gimana? Habis kalau bininya begitu, mendingan dibohongin. Emang kenapa? Kadang-kadang perempuan lebih senang dibohongin daripada dijujurin. Kadang-kadang. Tapi enakan jujur apa enakan bohong? Yang bilang bohong enak siapa? Setan. Setan itu yang bilang enak itu setan gitu. Tapi kita sering berteman setan apa musuh? Teman apa musuh? Ya terserah, antara jauhnya antara aja ya. Allah larang ya supaya kita nih jangan jadi pembohong. Wa iyyakum wal kizba, hati-hati kamu jangan jadi pembohong, jangan suka dusta. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu dosa. Bohong membawa kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan dosa membawa kepada api neraka. Wa ma yazalul 'abdu, terus menerus seseorang yataharra al-kadhiba, dia pelihara bohongnya, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, akhirnya ditulis sebagai tukang bohong.
Sehebat-hebatnya orang kalau bohong ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Biar dia rame-rame gitu. Lu diem-diem aja ya, mau bohong. Iya. Lu juga diem dia. Iya. Lu diem ya? Iya. Diem-diem rame-rame. Lama-lama ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Ketahuan. Biar bohong kayak apa, tetap akhirnya. Kenapa? Emang Allah udah bilang. Akhirnya dicatat sebagai tukang bohong. Tapi enak ketemu nama tukang bohong apa orang jujur? Enggak dijawab lagi. Yaudah besok aja dijawabnya deh. Ya, subhanallah. Nah, kita diajarkan oleh agama kita, ya, semua nabi itu semuanya jujur. Yang bohong itu setan. Kapan setan bohong? Itu setan berbohong dari zaman dulu, dari zaman di sorga. Itu Nabi Muhammad, Nabi Adam, bapak kita, mama kita dibohongin sama siapa? Dan bohongnya setan itu karena Allah. Dia sumpah karena wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Itu kata setan. Adam, swear. Swear gimana swear? Swear gimana swear? Begini. Swear, kata si setan. Aneh cuma nasihatin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya. Si setan bersumpah demi Allah, Allah kagak melarang kamu makan pohon ini, buahnya ini. Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa an takuna malakain atau takuna minal khalidin. Tuhan kagak mau kamu itu menjadi malaikat atau jadi kekal di dalam surga. Masya Allah. Jadi nama Allah dicatut. Banyak gak yang suka nyatut-nyatut? Banyak gak? Udah jangan diikutin. Lo tahu tukang nyatut, biarin aja udah, biarin dia resikonya. Doain mudah-mudahan dapat hidayah sebelum mati. Amin. Tuh si Fir'aun didoain kagak mau, mampus akhirnya. Gitu ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dari guru kita nih, ya. Wa hukiya al-Yafi' an Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muqatil qal, ya. Ada hikayat oleh Imam Yafi'i. Imam Yafi'i dapat berita dari Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muqatil. Muhammad bin Muqatil, ya. Bukan Muqatil, ya. Muhammad bin Muqatil. Siapa? Murid Syekh Abdul Qadir. Lagi ngaji begini nih. Lagi ngaji begini, Muqatil itu ngomong begini. Kuntu inda Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Aku waktu itu, ya, lagi bersama Syekh Abdul Qadir, ya. Fasa'alahu sa'ilan, aku tanya dia, Alam banaita amrok. Alam ya, guru banaita amrok. Ada perintah kan? Ada perintah? Kata beliau, qala ala sidqi. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jujur. Apa? Jujur. Perintahnya jujur. Wa ma kanibtu qattu, karena sejak aku dilahirkan aku enggak pernah bohong. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Qala radhiyallahu anhu, kuntu saghiran fi biladina. Waktu aku masih kecil di kampungku, kata Syekh Abdul Qadir, waktu aku masih kecil, artinya kecil belum balik, umurnya belum 15 tahun. Waktu aku masih kecil, kharajtu fi yaumi Arafata, aku pernah keluar dari rumahku waktu itu hari Arafah. Arafah
itu orang haji lagi wukuf di Padang Arafah. Waktu orang lagi wukuf di Padang Arafah, aku keluar dari rumahku, wattaba'tu baqara harasatin. Waktu itu aku ngikutin baqara harasatin. Aku ngikutin sapi yang lagi kerja. Namanya bocah masih kecil, orang-orang lagi wukuf, dia keluar rumah nonton sapi. Kalau kita nonton ondel-ondel, anak kita ya. Kalau anak kita nonton ondel-ondel. Nah ini nonton sapi. Syekh Abdul Qadir masih kecil pernah nonton sapi. Faltafat ilayya baqaratun wa qalat. Itu sapi nengok kepada saya dan sapinya ngomong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku keluar dari rumah lagi nonton sapi lagi ngeluku, sapi lagi kerja ya. Sapinya nengok ke siapa? Nengok ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Waqalat, dan sapinya ngomong, ya Abdul Qadir, ma li hadza khuliqta. Abdul Qadir, rupanya ente diciptakan oleh Allah buat nonton gue nih, Jadi engkau diciptakan oleh Allah untuk nonton aku. Wa ma bi hadza umirta. Rupanya engkau disuruh sama Tuhanmu menghabiskan waktumu untuk nonton aku lagi kerja. Faraja'tu fas'an ila darina. Akhirnya aku kembali ke rumahku ketakutan. Wasa'ibtu satahaddar, aku manjat ke atas genteng rumah. Fara'aitun nas, aku lihat orang-orang waqifina bi Arafatin. Orang-orang ternyata pada wukuf, lagi berzikir, lagi menunaikan ibadah puncak haji di Padang Arafah. Fajitu ila ummi, lalu aku datang kepada ummi. Fakultulah, aku ngomong kepada ibuku, habini lillah azza wa jal wa'zani li fil masir ila Baghdad ashtaghilu bil ilmi wa azur salihin. Umi izinkan entong ya. Entong pengen pergi ke Baghdad, pergi ke Irak, pengen belajar dan pengen bertemu orang-orang soleh. Izinkan. Waktu itu dia gak punya bapak, udah meninggal bapaknya. Fasa'alatni an sababi dzalik. Lah ibuku nanya, "Antong kenapa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pengen pergi ke Baghdad." Padang Arafah adanya di mana itu? Di Bantul atau Semarang? Padang Arafah di mana? Di Mekah. Kalau Baghdad di mana? Baghdad. Makanya jadi ketua RT. La ilaha illallah. Lu ke Sumur Batu pakai nyasar. Ya. Di mana? Irak. Dari Mekah ke Irak jauh apa dekat? Dekat. Dekat mana? Dari sini ke Senen. Bocah sekecil itu sudah pengen lintas negara. Hebat kan ini? Ini top nih anak nih, masih kecil pengen belajar lintas negara. Ditanya, emang kenapa toh? Kok jauh amat? Nah dia cerita, "Ma, entong tadi lagi ngelihat sapi, sapinya ngomong, Abdul Qadir, emang engkau diciptakan buat nonton aku? Emang Allah suruh ente begini?" Nah, sapi ngomong entong? Iya, Ma. Terus gimana? Udah takut. Pengen ziarah ke orang alim, pengen ketemu guru-guru yang sholihin. Lalu apa? Karena itu fabakat umi, akhirnya ibuku pun menangis.
bisamanina dinaron. Dia ambil celengannya 80 dinar. Masya Allah, nenek-nenek punya celengan 80 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. 4/4 1 dinar kali 80 banyak mau banyak? Ya kalau 1 dinar itu 4/4 gram 4 juta. 4 juta kali 80 berapa ya? Banyak ya, gitu dah. Aurasaha abi, itu hasil warisan bapakku. Fataratu li akhi 40 dinaron. Akhirnya aku ambil cuma 40 dinar aja. Yang 40 dinar aku kasih saudaraku. Enggak serakah dia. Dikasih mamanya 80, ditanggalin buat saudaranya. Wa khatat fi dalqi tahta ibti 40 dinaron. Ibuku menjahit 40 dinar di kantong ketek bawah tangan bajuku. Wah. Jadi duitnya ditaruh di mana? Di bawah ketek. Wah. Coba. Ntar kalau kalian bocah begitu ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu masih kecil ditaruh di keteknya. Wa azanat li bil masir. Baru emakku memberikan aku izin pergi. Tapi wa ahadatni ala sidqi, tapi dengan satu syarat, ala sidqi fi kulli ahwali. Aku harus jujur dalam kondisi apapun, dimanapun, kepada siapapun, pokoknya nggak boleh bohong. Syaratnya satu, jujur, nggak boleh bohong. Kepada siapa aja nggak boleh bohong. Kalau kamu terima syarat itu, kamu boleh pergi ke Baghdad, kamu boleh menuntut ilmu. Masya Allah, hebat kan ini? Ini emak yang hebat gitu ya. Jadi ngajarin anaknya enggak bohong. Kalau bini kita ngajarin, "Ma minta duit, nggak punya." Padahal Anda bang duit habis, padahal Anda gimana anaknya kepada goblok. Bohong gitu ya. Ya. Wa kharajtu, ya, lalu aku pun keluar, ya, baudian, dan aku pun bersumpah, wa qalat, ya, wa kharajat baudian wa qalat ya waladi idhab, wahai anakku, kalau kamu sudah terima syarat itu, idhab qad wada'tuka Allah azza wa jalla. Kalau kamu sudah ambil sumpahmu, kamu tidak akan berbohong, berangkatlah kamu, aku sudah titip. Wada'tu Allah azza wa jal, aku sudah titip kamu kepada Allah. Fahadha wajhun la arahu ila yaumil qiyamah. Itulah wajah ibuku yang aku lihat terakhir kalinya dan akan kulihat kelak besok di hari kiamat saja. Artinya pertemuan terakhir di dunia, masih kecil, saat pergi ke Baghdad dia pun enggak ketemu lagi ibunya. Kenapa? Ibunya meninggal dunia selepas beliau menuntut ilmu. Wasirtu ma'a qafilatin sadiratin, aku pun berangkat bersama kabilah yang enggak terlalu besar. Tatlubu Baghdad, aku menuju Baghdad. Falamma tajawazna Hamdan, ketika aku sampai ke suatu kampung namanya Kampung Hamdan, ya. Wa kunna bi ardin kadza wa kadza biladin samaha, sampai di kampung itu namanya kampung itu namanya, ya. Kharaja alaina sittuna farisan, tiba-tiba keluar 60 kuda, penunggang kuda, ya. Fa'akhudhu al-qafilah, dan mereka menyandra semuanya kafilah itu. Walam yata'arrad li ahaduhum, ya. Tapi mereka itu perampok itu nggak ada yang memperhatikan aku, ya. Fajtaza bi ahaduhum, tiba-tiba ada yang nyamperin saya.
itu perampok ya. Wa qala li, dia ngomong, ya fakir, maaf, miskin, si fakir, lu punya apa? Apa? Dekil, kumel, compang camping, bocah, mana mungkin punya duit gitu ya. Itu dirampok yang lain, dia enggak. Kenapa? Karena enggak pantas punya duit. Tapi ada satu yang nyamperin, ya fakir, mama, dia punya apa? Fakultu lahu, lalu aku ngomong, arba'una dinaron, saya punya 40 dinar. 40, kalau 1 dinar 4/4, 4 kali 4 berapa? Masya Allah, 4 gram kali 40 berapa? 1.600 kali 1.000.000 berapa? Banyak kan? Banyak. Lu punya apa? 40 dinar. Wow. Kaget nih rampok. 40 dinar. Wa aina dia? Mana coba duit lo mana? Qala qultu mukhatatun fi dalqi tahta ibti. Dijahit, diketek. Bohong apa enggak? Bohong apa enggak? Kenapa? Udah sumpah sama mamanya nggak boleh bohong. Wa dhanna anni istahzatu bihi fatarokani wan sorofa. Itu perampok mikir aku ngeledek dia, akhirnya dia nyengir doang. Sialan lo. Dia pergi. Kenapa? Kurang ajar. Masih kecil pinter, bukan ngeledek, jujur padahal. Wa marrobi akhor, datang lagi yang satu. Wa qala mislama qala al-awwal, ngomong sama yang tadi. Fa ajabtuhu bi jawabil awal, ya sama, aku jawab sama juga. Wa tarokani wan sarafa, dia nyengir lagi, pergi lagi tuh orang. Apa kemudian? Wa tuwafiya 'inda muqaddimihim. Akhirnya dua orang itu lapor sama ketuanya. Fa akhbarahu bima sama'ahu minni. Itu dua orang perampok lapor sama komandannya. Ya. Faqala, kata si komandan, alayya bihi. Mana dia bocahnya? Ya. Fa'atabi ilaih. Ya. Terus aku dibawa. Wa idzan hum, tiba-tiba mereka ala talin yaksimuna amwalal qafilah, lagi bagi-bagiin harta rampasan. Dapat segunung harta lagi dibagi-bagiin. Masyaallah. Faqalu, mereka bilang, maaf, kamu punya apa? Faqultu lahum arba'una dinaron, aku punya 40 dinar. 40 dinar. Kata si raja rampok ini, ma hamaluka ala i'tiraf, ya. Di mana? Wa aina hiya, di mana? Faqultu mukhatatun fi dalqi tahta ibti. Ini diketek saya. Fa amara bidalqi, dia suruh geledah ketek aku. Fa fataha fa wajada fi arba'ina dinaron. Akhirnya benar ketemu berapa? Kaget raja rampok. Faqala li, maka berkatalah raja rampok, ma hamalaka 'alal i'tiraf. Entum kenapa ngaku? Padahal kalau kagak ngaku selamat, tapi malah kenapa? Qultu, aku kata, inna ummi ahadatni ala sidqi, sesungguhnya ibuku telah menyumpah aku supaya aku jujur. Wa ana la akhunu ahdaha abada, aku tidak akan mengkhianati sumpah ibuku selama-lamanya. Ibuku telah menyumpah aku bahwa aku tidak boleh berdusta dan aku tidak akan mengkhianati ibuku selama-lamanya. Apa yang terjadi? Fabaka al-muqaddam,
Maka menangislah raja rampok. Wa qala anta lam takhun ahda ummah. Kamu sumpah ibumu saja kamu tidak berani langgar. Wa ana li kadza wa kadza sana akhunu ahda rabbi. Sedangkan aku bertahun-tahun telah melanggar sumpah Tuhanku. Fataba alayya dayya, maka hari itu dia pun bertobat. Adalah orang yang pertama tobat kepada Allah melalui tanganku. Faqala ashabuhu, kata temannya, anta kunta muqaddimuna fi qat'i tariq, ente kan bos rampok. Wa antal an muqaddimuna fi taubat, engkaulah orang yang mengajak kami bertaubat. Fatabu kulluhum ala yadayya, dan mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah melalui tanganku. Waraddu 'alal qafilah, akhirnya mereka mengembalikan apa yang mereka rampas kepada kafilah tadi. Ma'akhadhu minhum, masyaallah. Fa huwa awwalu man taba 'ala yadayya, dialah orang yang pertama kali bertobat kepada Allah melalui tanganku. Nafa'anallahu bi barakatihi wa hasyarna fi sumratihi, amin ya rabbal. Beda hadirin sama ajaran orang kafir. Ya, orang kafir itu ada yang namanya Petrus, penembak misterius. Si Petrus itu sebenarnya mirip sama Syekh Abdul Qadir Jailani kalau di agama kita. Dia lagi kelaparan, tiba-tiba turun dari langit, aneka macam makanan, termasuk ada babi, ada ular. Dia bilang, wah ya Tuhan, saya kagak mau makan babi, babi dilarang. Babinya bisa ngomong, mulai hari ini kamu boleh makan babi, karena babi tidak najis. Yang najis adalah yang keluar dari mulutmu. Makan, dimakan sama si Petrus. Sampai sekarang pada makan babi. Nah kenapa begitu? Karena tertipu. Sebenarnya siapa yang tipu? Setan. Beda kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika ditipu langsung dia tahu. Ya. Ketika kehausan turun teko bersama gelas, tapi terbuat dari emas, ya, dari perak, melayang-layang, ditolak sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba pergi. Dari dalam teko ngomong tuh, ya Abdul Qadir, karena kamu sudah banyak beribadah, maka aku menghalalkanmu untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan aku sudah menghalalkanmu supaya kamu merusak sholat, karena sholatmu sudah sangat banyak. Kata Syekh Abdul Qadir, Ma'un, pergi, terkutuk. Nabi Muhammad aja sholat, Nabi Muhammad aja nggak mau makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apa besarnya aku? Pasti kamu setan terkutuk. Bilang. Nah, jadi hadirin yang berbahagia Allah SWT, mari kita belajar jujur, ya. Untuk hari ini dan seterusnya, semoga Allah jadikan kita ahli jujur, menuju mujur, menuju kebajikan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rushda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.